Salah satu diskusi Ketua Panitia Natal Bersama Dekanat Bali Barat ini jadi lektor kita hari ini. Jadi salah satu diskusi kita tentang acara Natal Bersama, tentang apa yang menjadi fokus dari acara ini. Lalu muncul ide ya dari orang Protestan, tentu saja karena kita sudah tidak pakai orang Protestan. Mereka itu yang penting itu apa? Lilinnya itu yang penting ya. Lalu tradisi menyalakan lilin itu dari mereka. Tapi bagi kita orang Katolik, yang penting itu disebut pohon terang karena ada lilinnya, begitu ya. Tapi kalau kita yang penting itu apanya? Pohon Natalnya penting. Penting pohon Natalnya karena mengingatkan kita pada pohon pengetahuan dalam kisah Kejadian ya. Manusia berdosa, itu makanya pohon Natal itu ada buah-buah, itu mengingatkan kita pada pohon pengetahuan itu. Jadi mengingatkan kita ke sana. Jadi pohon Natalnya penting. Lalu kemudian kita punya suster-suster Fransiskan di sini. Tradisi apa? Patung Natal itu penting untuk kita. Ini berasal dari, karena Fransiskus lah yang setidaknya dari sejarah yang pertama kali menggambarkan untuk mengajar untuk kepentingan katekese ya. Pertama kali itu Santo Fransiskus itu bawa keledai, bawa binatang sungguhan, ditaruh begitu dengan jerami dan sebagainya. Dia sangat kontemporer, sangat ini dia cara pengajarannya itu lebih berkesan. Sejak itu kemudian tradisi patung Natal itu menjadi begitu penting. Nah, Anda tahu dari patung Natal itu kemudian fokusnya, kalau orang tanya itu fokusnya itu ada di mana? Tentu saja orang bilang pada bayi Yesus. Bayi Yesusnya penting. Tapi ada hal lain yang penting yang nanti kita akan renungkan, karena ini kita semua dalam proses ziarah di masa Advent menuju Natal ya. Binatang-binatang itu penting untuk kita. Santo Fransiskus itu punya dasar kenapa dia taruh itu anak domba, ada gembala tentu saja ada di dalam Injil, tapi anak domba dan lain sebagainya itu imajinasi dari Santo Fransiskus. Dia bawa binatang-binatang itu. Kalau kandang domba ya kandang binatang, tentunya ada binatangnya begitu. Tapi yang paling fokus sebetulnya, selain bayi Yesus, ibunya Santo Yosef, yang paling fokusnya itu sebenarnya di mana? Ada yang tahu kira-kira di mana fokusnya? Di palungan. Palungan itu fokusnya, saudara-saudara. Kenapa palungan itu fokus? Ya, dalam bahasa Itali itu disebut ada istilah kata mangiare. Mangiare itu artinya apa? Ada yang bisa bahasa Itali? Mangiare itu artinya apa? Makan ya. Mangiare itu makan ya. Mangiare itu makan. Dalam bahasa Inggris kemudian muncul kata manger yang kita terjemahkan sebagai palungan. Kita kehilangan maknanya di sana. Begitu dari kata mangiare, manger itu kemudian jadi palungan, kita sudah kehilangan maknanya. Manger itu tempat makan ya. Manger itu tempat makan yang kita terjemahkan dengan palungan. Kenapa itu penting? Kita baca Alkitab, Bapak Ibu, baca Injil dari ujung ke ujung itu semua seputar apa? Seputar makan dan minum. Dan Yesus kemudian dalam Injil Yohanes dia mengatakan, akulah roti hidup. Dia meninggalkan satu kenangan yang kita tidak bisa lupakan, dan dia katakan, kenangkanlah aku dengan melakukan peristiwa ini. Itu perjamuan malam terakhir. Dan hari ini kita dengar bacaan Injil, perbedaan Yesus dengan Yohanes itu ditekankan, tapi yang ditekankan itu aspek apa? Aspek makan dan minum. Dikatakan di sini, Yohanes Pembaptis datang, dia makan dan minum. Dia tidak makan dan tidak minum, orang berkata apa? Dia kerasukan setan. Anak manusia, Yesus datang, dia makan dan minum, orang bilang dia apa? Pui, rakus sekali, pelahap dan peminum. Lalu teman-temannya juga orang-orang yang salah lagi, pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi perbedaan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis ditunjukkan pada soal apa? Makan dan minum. Kalau kita renungkan, makan dan minum ini begitu penting sekali ya, karena mengingatkan kita pada
kisah pembebasan umat pilihan di perbudakan Mesir itu dengan makan Paskah, peristiwa makan. Jadi mereka menyembelih anak domba, lalu anak domba itu darahnya itu dioleskan pada ambang pintu rumah. Rumah yang tidak ada darah anak domba itu pasti akan habis. Anak sulung itu mati semua, binatang-binatang mati semua di situ. Sementara yang ada lambang salib itu sudah pada waktu itu sudah ada, Bapak Ibu. Darah anak domba itu sudah dioleskan di ambang pintu, dia lolos itu. Jadi setiap kali kita makan, minum dari perjamuan Tuhan, kita mengoleskan di pintu bibir kita, ya, darah Yesus supaya kita selamat. Jadi saya mengajak pada sore hari ini kita merenung soal makan dan minum. Hari ini saya mengumumkan kita akan mengadakan pengakuan dosa secara umum untuk menerima absolusi umum. Lalu nanti diserahkan kepada masing-masing pribadi untuk mau cari pengakuan dosa secara pribadi, silahkan. Tapi hari ini sesudah komuni kita akan bersama dalam adorasi, kita pemeriksaan batin, lalu kemudian kita mengakui dosa secara umum, lalu kemudian menerima absolusi umum. Orang bilang kok enggak kebalik ya, kita ibadat tobat dulu kemudian ekaristi. Lihat pentingnya ekaristi. Kita bisa lakukan itu dalam ekaristi karena Yesus sendiri menyediakan dirinya sebagai roti hidup. Dia lahir di kandang binatang, dia diletakkan di tempat yang bernama manger, tempat makanan binatang. Kalau domba, binatang-binatang itu tahu di mana tempat makannya. Kalau binatang itu tahu siapa tuannya. Yehezkiel mengatakan umat Israel justru dia tidak tahu siapa tuannya. Maka Natal akan menjadi kesempatan kita kembali kepada Sang Pencipta. Melalui sakramen tobat ini kita akan bersama-sama kembali lagi untuk mengakui siapa kita, siapa Tuhan. Tuhan memberkati.